Jadi, secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Bolehkah mengikut Saudi Arabia? Tak boleh. Karena dalam sholat kita ngikut waktu Saudi atau Pekanbaru? Rimbo panjang. Apa pula ikut Pekanbaru? Maka jangan terjebak kalau tinggal rimbo panjang. Nah, makanya tak bisa mengikut ru'yah negara lain. Jadi kita ikut ru'yah keputusan Republik Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua dipasang teropong. Di Pekanbaru teropongnya dipasang di Jalan Sudirman. Sejak dibeli teropong itu sampai sekarang belum pernah nampak hilal. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Ustaz kok tahu? Kawan saya di Kementerian Agama saya tanya, pernah teropong ditampe awak tu mencaliak hilal? Enggak, teman. Patang waktu ang mencaliak, nampak gaji 3 balai. Nah, biasanya yang menengok hilal itu kalau di tepi laut, Banda Aceh, Papua. Kenapa? Karena bersih, tak berawan. Di tempat kita ini bukan berawan, berasap. Baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya tentang penetapan 1 Ramadan dengan hisab itu ada dalilnya atau tidak. Baik, jadi begini, hukum asal di zaman Nabi ketika menentukan 1 Ramadan itu dengan ru'yah. Bukan ru'yah ya, tapi ru'yah. Ru'yah itu melihat, dengan melihat hilal. Nabi sendiri mengatakan, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Tetapi kalau kemudian kita tidak melihat hilal, maka diperintahkan untuk ikmal. Ikmalnya bagaimana? Maka menjadikan iddata Sya'bana salasin. Sya'ban dijadikan menjadi 30. Dalam riwayat yang lain fakturulah, kira-kirakanlah. Nah, ini ketika hilal tidak terlihat. Kemudian dalil untuk hisab. Nah, dalil untuk hisab itu salah satunya adalah yang terdapat dalam surat Yunus. Nah, dalil hisab pertama tadi ikmal, menggenapkan, yang kedua fakturula, yang ketiga misalnya untuk surat Yunus. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Nah, di situ Allah menjelaskan, Allah menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, bulan itu bercahaya, matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan sudah meletakkan manazilnya, apa sesuai dengan garis orbitnya, garis edarnya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinin wal hisab, untuk mengetahui bilangan perhitungan, untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Kemudian lagi terkait dengan penentuan ini, memang seperti yang kita ketahui, termasuk sholat wajib pun hukum asalnya adalah ru'yah. Jadi hukum asal sholat wajib itu ru'yah. Kapan subuh? Saat matahari, saat fajar terbit. Nah, kapan zuhur? Saat matahari sudah tergelincir. Kapan maghrib? Saat matahari tenggelam. Kapan asar? Saat bayangannya sudah sama atau lebih panjang dari aslinya. Kapan isya? Saat cahaya merah sudah hilang. Itu hukum asalnya. Tetapi praktek manusia hari ini jarang yang ru'yat. Nah, praktek manusia hari ini itu kapan isya? Lihat jadwal. Kapan subuh? Lihat jadwal.
Kapan zuhur, lihat jadwal. Kapan asar, lihat jadwal. Nah, jadi memang hukum asal dalam perhitungan di zaman Nabi, baik untuk sholat, untuk puasa atau yang lain, itu adalah ru'yat. Dan tidak dipungkiri bahwa praktek manusia hari ini di dalam perhitungan, di dalam menentukan waktu-waktu itu saat ini menggunakan hisab. Wallahu a'lam bishawab. Penentuan awal puasa Ramadan seringkali menimbulkan perbedaan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah, mulai dari hisab, ru'yatul hilal, hingga kalender Hijriah global. Perbedaan ini bukanlah hal yang aneh, melainkan bagian dari kekayaan tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama pun menegaskan bahwa perbedaan ini sah dan menjadi bagian dari mekanisme sidang isbat yang memungkinkan semua ormas Islam untuk duduk bersama dan mencapai kesepakatan tentang awal Ramadan. Mengapa ada perbedaan awal Ramadan? Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak, Arsyad Hidayat, yang dikutip dari Kompas.com, perbedaan penetapan awal Ramadan adalah hal yang sangat wajar. Dalam sebuah wawancara, Arsyad mengatakan, sebenarnya kalau berbeda itu biasa karena cara pandang, kemudian cara penetapan dari ormas Islam tersebut tidak sama. Beberapa ormas menggunakan metode hisab yang didasarkan pada penghitungan matematis posisi bulan dan matahari, sementara yang lain lebih mengandalkan ru'yatul hilal atau pengamatan langsung terhadap bulan. Pendekatan terbaru yang digunakan oleh sebagian ormas adalah kalender Hijriah global tunggal KHGT yang mencoba menyatukan perbedaan ini melalui satu sistem global. Arsyad juga menyebutkan bahwa ada istilah hilal global dan hilal lokal yang berbeda berdasarkan pengamatan di masing-masing wilayah.